Hai teman-teman semuanya, di video kali ini aku bakal bahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oke, sebelum ke pembahasan selanjutnya, di sini aku bakal jelasin ke teman-teman semuanya apa aja yang nanti akan kita bahas. Yang pertama itu ada dasar hukum KUP itu sendiri, ada tahun pajak, ada NPWP, ada PKP, ada SPT, ada SSP, SKP, pembetulan, pengurangan, atau pembatalan pajak, dan kadaluarsa penagihan pajak. Baik teman-teman semuanya, jadi yang pertama itu adalah dasar hukum mengenai KUP. Jadi teman-teman, dasar hukum dalam KUP itu ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Jadi, perubahan yang telah dilakukan tersebut itu bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, selain itu juga untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu juga, perubahan tersebut yang telah dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak, sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik. Yang selanjutnya adalah tahun pajak. Jadi, pada umumnya, tahun pajak itu sama dengan tahun takwim atau tahun kalender. Akan tetapi, wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim dengan syarat konsisten selama 12 bulan dan melapor atau memberitahukan kepada kantor pelayanan pajak pertama setempat. Kemudian, ada nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut NPWP, itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya ada fungsi NPWP, yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua itu untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Lalu pendaftaran NPWP. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak dan kepada wajib pajak diberikan NPWP. Yang selanjutnya pengukuhan pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Kemudian ada fungsi pengukuhan PKP. Yang pertama sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dan ketiga, pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya yaitu tempat pengukuhan PKP, yang dimana wajib pajak yang memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan usahanya yang dikukuhkan sebagai PKP pada kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang selanjutnya adalah surat pemberitahuan atau SPT. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian prosedur penyelesaian SPT. Wajib pajak mengambil sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Kemudian mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan juga jelas. Kemudian wajib pajak telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan.
dan penandatanganan SPT dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital. Kemudian ada surat setoran pajak atau SSP. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara. Selanjutnya ada fungsi SSP, yaitu sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor, penerima pembayaran yang berwenang, atau apabila telah mendapatkan validasi. Kemudian, tempat pembayaran dan penyetoran pajak itu dapat dilakukan kepada bank yang dituju oleh Menteri Keuangan dan juga kepada kantor pos. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Selanjutnya ada pembetulan, pengurangan, penghapusan, atau pembatalan pajak. Pembetulan. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Dirjen Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak yang meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, surat tagihan pajak, dan surat keputusan pembetulan. Kemudian ada pengurangan, penghapusan, atau pembatalan. Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Kemudian ada kadaluarsa penagihan pajak. Kadaluarsa penagihan pajak tertangguh apabila 1. Diterbitkan surat paksa, 2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung, 3. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, sebagaimana dimaksud dalam atau dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Terima kasih, mungkin itu saja materi yang bisa aku sampaikan. Semoga materi yang tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.